Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Azahra dengan NPM terakhir 111 dari kelas Sosiologi Reguler A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etnisitas masyarakat Indonesia. Definisi etnisitas. Pada dasarnya, etnisitas adalah sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam hal budaya dan biologis serta bertindak menurut pola-pola yang sama. Beragamnya etnisitas di Indonesia dapat terbukti dengan beragamnya suku bangsa, bahasa, dan agama. Banyaknya pulau di Indonesia juga mempengaruhi beragamnya etnis di Indonesia. Jadi keberagaman yang ada di Indonesia ini membentuk etnisitas di Indonesia. Berikut adalah beberapa pandangan menurut Leo Agustino. Yang pertama ada pandangan primordialis. Primordialisme adalah suatu pandangan terhadap ras, agama, suku, jenis kelamin, dan sebagainya yang melekat dalam individu sejak lahir. Yang kedua, pandangan instrumentalis. Pandangan ini menganggap suku, agama, dan identitas lain dianggap sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk material maupun non-material. Dan yang ketiga, ada pandangan konstruktivisme. Pandangan ini beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan kaum primordialis. Etnisitas bagi kelompok ini dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Oleh karena itu, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Etnisitas dalam konteks masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari gabungan beberapa kelompok etnik atau kesukuan, agama, dan ras yang hidup bersama dalam suatu wilayah di Indonesia. Indonesia terdiri dari beberapa kelompok etnis. Pada dasarnya jumlahnya dapat mencapai lebih dari 300 kelompok atau subkelompok etnik dengan jumlah anggota yang cenderung kecil. Dan 8 kelompok etnik terbesar di Indonesia menurut data BPS, yaitu kelompok etnik Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Betawi, Bugis, Banten, dan Banjar. Dan etnisitas juga tak luput dari berbagai macam konflik. Pemicu terjadinya konflik antar etnis karena adanya suatu etnis dengan etnis lainnya hanya memperlihatkan rasa keaku-akuan, rasa kami dan mereka. Mereka melihat etnis lain adalah kelompok luar darinya, dan etnis luar melihat etnis lain sebagai musuh baginya. Jelas rasa ingin menang pada masing-masing etnis ini dapat memicu konflik yang tidak diinginkan, bahkan dapat memicu terjadinya perang antar etnis. Namun dalam konflik yang terjadi, ada cara untuk menyelesaikan konflik yang ada, yakni konflik itu harus dimanajemen dengan baik untuk menuju rekonsiliasi atau penyocokan. Yang kedua, merubah sistem pemahaman agama. Yang ketiga, mengurangi penampilan berhura-hura dalam kehidupan beragama. Dan yang keempat, redam nafsu distingsi untuk menghindari konflik etnis. Pada kesimpulannya, beragamnya suku agama, ras, dan golongan membuat Indonesia sebagai bangsa yang rawan konflik. Kalau konflik etnis itu terjadi terus-terusan dalam sebuah negara, maka negara tersebut dapat dikatakan tidak bisa menciptakan ketentraman dan keamanan dalam negerinya. Maka dari itu, masalah konflik etnis perlu diselesaikan secara cepat oleh pemerintah. Karena selain negara yang mengalami kerugian, masyarakat sekitar daerah konflik tersebut pun akan mengalami kerugian pula. Berikut yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.